Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikaldara Dini dari kelas 2A, jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas mata kuliah desain formulir tentang prinsip-prinsip desain interface. Lalu saya sudah membuat tugas mengenai desain interface pada suatu aplikasi. Saya di sini membuat desain interface mengenai COVID-19. Ya, untuk yang pertama ini, tampilan awal dari suatu aplikasi seperti biasa. Yang pertama yaitu pasien memasukkan username, lalu password untuk login terlebih dahulu. Lalu di sini jika pasien tidak mempunyai akun, maka bisa daftar di sini untuk klik tombol ini. Lalu jika lupa password juga bisa diklik yang sebelah sini. Setelah itu, pada aplikasi ini terdapat beberapa layanan yang tersedia pada aplikasi tersebut. Nah, di sini karena di sini khusus COVID-19, maka yang pertama yaitu ada konsultasi online, lalu informasi mengenai COVID-19, lalu ada jadwal vaksinasi yang tersedia di beberapa rumah sakit yang sudah join dengan aplikasi tersebut, lalu ada pendaftaran vaksin, lalu pemeriksaan rapid dan PCR, lalu obat-obatan, referensi obat atau obat-obatan yang bisa digunakan jika terkena COVID-19 atau vitamin-vitamin yang dibutuhkan. Di sini bisa tersedia melalui resep dokter. Lalu untuk yang selanjutnya di sini saya menggunakan satu contoh pada konsultasi online. Nah, konsultasi online di sini pasien bisa mencari nama dokter yang diinginkan. Nah, di sini terdapat beberapa saja contoh seperti ini. Karena di sini penyakit khusus COVID-19, maka dokter-dokter yang tersedia juga mengenai dokter spesialis paru. Nah, di sini sudah terdapat harga bayar untuk konsultasi dengan dokter tersebut. Pasien bisa memilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kapasitasnya. Nah, setelah itu jika sudah memilih salah satu dokter yang diinginkan, maka selanjutnya, nah contohnya seperti ini, jika diklik tombol tadi, misalkan ini ya, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan ini untuk melihat seperti misalnya pengalaman dokternya itu berapa tahun nih, gitu. Lalu puas atau tidaknya pasien yang sudah dilayani di sini bisa. Lalu untuk konsultasinya sudah total pasien yang sudah dilayani oleh dokter tersebut. Lalu di sini pasien bisa memilih jadwal konsultasi sesuai dengan jadwal kosong dokter dan si pasien tersebut. Nah, di sini itu ada dua ya. Untuk tampilannya seperti ini, ada hari ini, misalkan di sini 1 Desember 2021, dan jika berpindah hari, maka tanggal di sini akan berganti secara otomatis. Lalu yang kedua untuk besok, nah di sini untuk memilih antara dua ini terdapat beberapa pilihan waktu. Yang pertama yaitu misalkan jam 10 sampai jam 12, maka pasien bisa menyesuaikan jadwal kosong dokter dengan pasien tersebut. Lalu jika dua ini pasien tidak bisa, maka bisa memilih tanggal lain untuk melakukan konsultasi dengan dokter tersebut. Lalu jika sudah memilih, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti biasa konsultasi online, karena ini merupakan konsultasi online, berarti pasien hanya bisa melakukan chat atau telepon, melalui chat atau telepon dengan dokter tersebut.
Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk prinsip-prinsip desain interface yang terdapat pada aplikasi atau desain yang sudah saya buat, nah yang pertama itu ada prinsip user compatibility. Nah, di mana user compatibility ini kesesuaian tampilan dengan tipikal user. Nah, maksudnya itu yaitu user pengguna dan dokter itu sama menggunakan aplikasi ini, tidak berbeda. Lalu yang kedua yaitu product compatibility, maksudnya yaitu memiliki tampilan yang sama untuk orang ahli atau awam. Nah, di sini tuh yang digunakan baik orang ahli maupun awam atau masyarakat yang baru menggunakan aplikasi tersebut bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Lalu selanjutnya task compatibility atau yang dimaksud tugas yang dikerjakan harus sesuai dengan tampilannya, di mana user harus memiliki hak akses pada aplikasi tersebut. Selanjutnya work from compatibility atau alur dari satu pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang ada. Nah, di sini itu aplikasi harus sesuai dengan SOP yang berlaku pada rumah sakit atau suatu instansi. Untuk selanjutnya konsisten. Nah, misalkan di sini ya kembali menggunakan simbol seperti ini. Nah, ini juga sama seperti ini. Itu yang dimaksud konsisten atau prinsip konsisten. Lalu selanjutnya familiar, aplikasi tersebut harus familiar digunakan. Nah, untuk aplikasi ini konsultasi online ini sudah familiar ya digunakan oleh masyarakat dikarenakan karena situasi yang mengharuskan seseorang untuk di rumah, jadi konsultasi online ini cocok untuk digunakan pada saat-saat seperti ini atau pada masa-masa COVID-19. Nah, lalu tampilannya simple, tidak rumit, di sini sudah termasuk. Lalu direct manipulation atau bisa dilakukan shortcut untuk mengerjakan sesuatu. Nah, jadi tidak lama, cepat digunakan, cepat dilakukan, sehingga menghemat waktu atau mengefektifkan waktu bagi pasien, bagi pengguna. Lalu memberikan kontrol penuh untuk user. Lalu yang selanjutnya why you see is do you get, buat tampilan seperti kehidupan nyata user dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, maka tampilan ini harus sesuai dengan kehidupan nyata user. Lalu flexibility. Nah, flexibility ini tools atau alat yang digunakan user jangan hanya terpaku pada keyboard atau mouse saja. Jadi bermacam-macam ya, harus ada macamnya, nggak harus keyboard atau mouse yang digunakan. Lalu untuk selanjutnya responsiveness, di mana responsiveness ini ada sign atau tanda dalam proses dari sebuah aplikasi. Nah, harus ada yang diisi seperti ini user dan password harus diisi oleh pasien. Lalu yang selanjutnya prinsip invisible teknologi atau user tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Nah, tentu saja user tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan pada suatu aplikasi atau pada suatu website yang digunakan oleh pembuat aplikasi atau pembuat website tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu robustness atau handal, dapat mengakomodir kesalahan user, jangan malah error, apalagi sampai crash. Lalu yang selanjutnya protection, melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan, misalnya membuat fitur edit, delete, dan undo. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip easy of learning, di mana aplikasi mudah dipelajari dengan tampilan user yang sederhana, maka aplikasi mudah dipelajari oleh orang awam maupun orang ahli, sehingga memudahkan dalam suatu penggunaan aplikasi. Lalu yang selanjutnya yaitu easy to use, yang terakhir aplikasi mudah digunakan. Nah, aplikasi mudah digunakan ini tidak
merumitkan pengguna user, maupun dokter, pasien, sehingga user ataupun dokter yang menggunakan, lebih tertarik untuk, tetap menggunakan aplikasi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.